Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Jelang Pulang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Fajar Darussalam yang sore hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Ada Bung Jejen Sukri. Baik Bung, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya kami dari keluarga besar Jelang Pulang mengucapkan terima kasih karena sudah mampir dan menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol di sini. Baik, sedikit spoiler di depan bahwa Bung Jejen ini hari ini sebagai pengacara, Ya. membidangi bidang hukum. Nah, karena spesialisasi Bung Jejen ini di hukum, jadi kita akan berbicara antara hukum dan pelajar. Seperti itu, Bung Jejen. Nah, pertanyaan awal nih sebagai biasa nih Bung Jejen. Pelanggaran apa sih yang biasa dilanggar sama pelajar yang mereka tuh nggak ngerasa kalau dia tuh udah melanggar hukum loh? Kira-kira apa, Bung Jejen? Silakan. Saya manggilnya apa nih? Bung juga. Bung, lagi musim Bung ya. Jadi begini Bung. Kita berdua pasti pernah jadi pelajar kan? Iya, maka dari itu kita seperti merefleksi diri kita dulu ya. Merefleksi kita dulu. Tapi kemungkinan apa yang terjadi di masa kita ada juga terjadi sekarang, ada juga tidak kan? Tapi yang saya lihat hari ini, pelajar-pelajar hari ini, dan permasalahan itu memang sudah terus terulang. Salah satu misalnya narkoba. Oh, itu. Tawuran. Ah, itu tuh. Tawuran antar pelajar. Ada juga tawuran satu persatu. Apa tuh namanya tuh? Partai. Jadi kayak ini, misalnya perwakilan ini digelutkan gitu. Satu orang lawan satu orang. Itu ada juga tuh. Tren sekarang tuh. Harusnya mereka tuh masuk aja ke unboxing apa tuh? Iya, misalnya eskul yang memang bela diri. Seperti tinju, silat dan sebagainya. Terus difasilitasi itu. Kemudian catatan saya, ada juga yang menarik. Hari ini ya, saling bully membuli. Bullying juga termasuk pidana? Masuk. Oh, nanti dibahas lebih jelas ya. Ini menarik deh berarti. Bully membuli kan? Itu yang ada sekarang, kalau dulu mungkin tidak ada. Ya, mungkin karena waktu dulu itu kan kalau kita bicara kan lebih merata ya. Jadi kalau misalnya bagus dan tidak bagusnya itu kesenjangannya nggak sejauh itu. Karena di beberapa kasus bullying terlalu keren juga dibully, terlalu bawah juga dibully. Jadi memang pembulian ini karena kesenjangan. Karena ada perbedaan strata sosial mungkin. Nah, itu salah satunya. Ada lagi juga yang sekarang lebih tren lagi, judi online. Judi online. Nah, aku ingin bertanya dulu untuk judi online. Untuk judi sendiri, di pasal dan undang-undangnya kan nggak dilihat nominal ya? Iya. Selama ada unsur dipertaruhkan dan sebagainya. Selama ada uang di situ. Selama ada si A naruh 5.000, si B naruh 5.000 juga. Diputar jadi sesuatu. Ketika judi. Ada yang menang 10.000 itu judi. Tidak ada nominal judi. Berarti sekecil apapun masih kena. Yang penting ada uangnya. Yang penting ada taruhannya. Itu makanya sobat Jelang Pulang, apalagi yang masih pelajar, jangan coba-coba. Apalagi yang online. Itu sekarang kan online sekarang. Nah, ditambah lagi kan kalau online kan melekat ya. Maksudnya kalau misalnya bener nih pihak kepolisian ataupun yang mencari itu niat, itu kan jelas banget ya. Ada namanya, ada ininya, ada sebagainya. Itu gampang ya. Kalau dulu kan judi harus nyari kawan. Kalau sekarang megang HP, masukkan duit, pasang, selesai. Kalau sekarang juga tidak perlu kawan main judi sekarang. Bisa kita bermain sampai dunia internasional. Modal 10.000. Wah, itu bahayanya. Jangan dilihat dari 10.000-nya berarti ya. Jangan. Tapi dilihat dari dampak kecanduan judinya itu. Punya duit dari orang tuanya harusnya buat nabung, pakai perjudian itu. Main slot kalau bahasa anak sekarang kayaknya ya. Iya. 5.000 harusnya buat nabung, pakai judi. Itu kan bahaya kalau dibiarkan terus-menerus dan menjadi habit, kemudian nanti akan terbawa sampai dewasa nanti. Bukan hanya duit yang dikasih, pasti dia nyari duit-duit yang lain. Nah, itu berarti menghasilkan pidana-pidana lain. Mencuri punya ibunya, bapaknya, atau punya tetangga. Gara-gara kecanduan. Bisa jadi teman kelasnya itu. Bisa jadi teman kelasnya. Karena memang suka ada fenomena tuyul, Bung Jejen. Nah, itu masalahnya. Tuyul. Uang menghilang begitu. Nah, berarti kan kita fokus dulu nih satu-satu ya. Bung Jejen, kita bahas dulu nih perjudi online ini. Nah, kapan sih judi online ini bisa dibuktikan dan bisa berdampak hukum? Ketika apa? Jadi kalau bicara judi online pasti ada orang yang
mendesain kan, ada bandar pasti, ada orang di belakang itu yang memang mengatur permainan itu kan pasti. Ketika kita masang, biasanya orang yang mengatur itu memenangkan di pertama. Oh, berarti kayak apa ya? Dibikin menang dulu. Nah, naik lagi, menang lagi. Nanti di akhir ketika nominalnya itu sudah besar, dibikin kalah. Pasti udah otomatis dibikin kalah. Karena kan namanya bandar nggak merugi. Iyalah. Ini kayak arisan ya. Nah, ini ke sini, tapi ujungnya habis aja ke bandar semua. Iya, bahaya. Makanya hari ini kepolisian sudah bukan galak lagi, sudah mulai bergerak kan, menangkap orang-orang yang memang mendesain, menggerakkan menjadi aktor di belakang judi online yang ada di Indonesia ini. Kan terbaru kita lihat kan ada beberapa yang berarti penanggulangan yang saat ini sedang berjalan itu berarti ngambilnya dari atas dulu. Iya, harus dari atas dulu karena mereka dari penyelenggara baru nanti para pemain. Itu bisa nggak sih lama-lama nanti itu ke para pemainnya juga? Hari ini sudah mulai, khususnya PNS. Oh, itu udah. Oh iya. Kalau misalnya namanya ada terdaftar di akun, terdaftar di OJK nih kan ini. Oh, masuk OJK. Kalau ini kan masuk data ke OJK. Ya, rasakan. OJK lapor, ada PNS yang ketahuan, terindikasi pernah atau sering main judi online, langsung selesai. Itu apa prosesnya? Itu pemanggilan dulu, peringatan dulu, atau pasti ada hukuman, entah hukuman disiplin atau apa. Maksudnya masih nggak langsung berat pidana gitu, mungkin bertahap ya. Setiap lembaga pasti punya kebijakan masing-masing. Tapi yang pasti, yang ingin saya sampaikan karena ini kita berbicara pelajar, judi online ini tidak melihat segmen, dari mulai orang tua sampai anak kecil. Mungkin SD bisa, karena kan udah main HP SD. Iya. Oh, jadi kenapa sekarang pada bergerak di segala lini itu memang tidak lihat efeknya segmen. Udah kemana-mana nih. Dari mulai orang tua sampai anak kecil, dari mulai pejabat sampai orang tidak punya jabatan. Itu bahaya judi online. Nah, kita fokus ke pelajar hari. Apakah berapa persen sih kira-kira pelajar Indonesia terindikasi mengikuti judi online? Saya kira banyak. Datanya itu kan. Pelajar kan berarti termasuk juga anak SMP, SMA, mahasiswa juga masih. Coba bayangkan kalau 3 segmen ini sudah rusak oleh judi online, yang harusnya bayar semesteran mahasiswa habis buat yang harus bayar SPP. Begitu bahaya. Makanya saya di sini berharap kepada semua pihak, sebenarnya bukan hanya guru ini kan tidak bisa kita diberikan beban terlalu berat. Oh ya, anak-anak jangan main judi online, nggak bisa juga. Ya, secara langsung dan tidak langsung kan kita pasti mengingatkan tuh sering, Bung Jeje. Tapi kan ya siapa tahu. Jadi gini, kalau bahasanya kan kita kan hanya bisa mengingatkan. Karena nanti pada ujungnya hal baik buruk itu keputusan mereka masing-masing. Makanya kita hanya bisa membentengi mereka dengan moral. Nah, ketika benteng moralnya sudah jebol karena mungkin lingkungan dan sekitar mereka, ya agak susah juga. Betul. Makanya langkah preventif yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru sebetulnya harus menyampaikan kepada anak-anak, judi itu haram. Iya. Sudah jelas dalam Al-Quran. Iya. Haram judi, baik offline maupun online. Iya. Kan begitu. Siap. Kan orang sekarang masih berpikir apakah yang online itu halal, kan masih begitu kan? Ya nggak ada loh, hukum dari mana? Itu namanya mencari pembenaran dari sebuah kesalahan Sobat Jalan Blok. Jangan. Kalau offline kan jelas kan ada kartunya, ada uangnya. Kalau ketangkap basah, jangan bergerak gitu ya. Kalau online kan main sendiri, hanya dari HP dan Tuhan yang tahu kan. Tapi kalau menurut saya, Bung, kalau berbicara judi online ini kan ternyata data-datanya itu lebih akurat dan melekat lah. Melekat, karena nomor di situ. Nomor, nama. Udah nomor itu kan pasti nih Sobat Jelang Pulang, kita nomor kita baru kan ada kakak dan nik itu ya, nggak bisa bohong. Bahaya, justru bahaya. Karena data pribadi kita, ketika kita pernah ikut judi online pasti ada, dan itu bisa menjadi blacklist. Jadi buat yang belum, jangan coba-coba. Ya betul. Ya. Buat jangan coba-coba. Yang sudah tobat, bertobat sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Berarti miskin itulah jatuhnya. Karena memang ketika Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan ini dalam Al-Quran, negara juga membuat hukumnya, pasti hal ini berdampak buruk kalau misalnya dibiarkan. Dan menurut Bung Jejen,
karena kemarakan ini mungkin karena akses yang begitu mudah ya. Ya karena sekarang anak SD sudah megang HP, TK bahkan. Iya. Mungkin TK ngelihat apa namanya, mungkin kesukaan dia kan. Terkadang juga itu judi online itu bergabung atau keluar di aplikasi Nah, game. itu jadi ada iklan, dipencet sengaja. Percobaan kemudian nanti dia top up itu kan di Indomirit dan kawan-kawan shoot gitu langsung 10.000 jadi 15.000 lagi menang lagi kan lagi ketagihan bahaya itu makanya akhirnya nanti teman-teman pelajar ini adik-adik itu tidak fokus untuk belajar karena sudah tahu duit dari judi online. Itu dia berarti bahaya itu, berarti harus kita perangi bersama-sama. Harus semua bukan hanya ahli agama, bukan hanya guru, hanya orang tua, semua berkewajiban memerangi ini kalau menurut saya. Termasuk pengacara. Oh iya. Termasuk. Kalau kayak gini pernah Bung Jejen menangani kasus seperti ini? Misalnya yang memang judi online dia tertangkap kemudian atau apalah. Mungkin kalau cerita teman kalau judi online karena baru sekarang ya gencarnya kami belum, kantor kami khususnya saya pribadi belum pernah punya klien. Tapi kalau judi offline yang memang lagi judi tertangkap basah ya misalnya ditangkap, pernah kita menangani di Polres maupun Polsek sampai di persidangan. Tapi kalau online karena baru-baru ini belum. Nah, berarti kan kita mau perbandingan nih Bung Jejen antara judi online dan offline itu ketika dimasukkan undang-undang pidananya disamakan atau memang ada pidana khususnya? Untuk online ini ada pidana khususnya. ITE atau gimana? ITE karena dia main informasi kan di apa namanya? Bermain di dunia maya. Jadi undang-undangnya dijuntokkan ke pasal ITE itu. Jadi beda dengan apa teman-teman yang memang bermain judi di offline. Itu khusus aja pasal judi itu yang diterapkan. Saya kira akan lebih besar hukumannya ketika orang tertangkap kena ketika menjadi, biasanya bukan pemain yang ditangkap tapi bandar-bandar judi online itu. Oh, jadi sekarang tuh lebih mengarah tuh ambil kepalanya badan mah hilang nanti. Karena kalau bayangkan Bung, kalau nangkap orang yang judi online berapa? Penuh juga penjara kita ya? Berapa juta mungkin? Juta sih. Data terbaru saya dengar udah jutaan itu. Di Bogor malah yang paling banyak. Astagfirullahaladzim, warga kota Bogor, jangan. Jadi kalau di penjara semua bagaimana? Jadi tindakan bijaknya dulu seperti itu. Stop atasnya. Kan bawah ya kalau bahasanya kan ini apa ya? Ya kalau nggak ada kepalanya ekor mah. Kalau ini sistemnya sudah dimatikan, ini mau masang bagaimana? Iya, mau kemana? Akhirnya mati kan. Tapi kalau ini yang ditangkap ini tetap ada ya percuma. Dan kayaknya agak susah kalau ini diamankan yang banyak ini ya yang kita mendingan ambil aja deh yang sedikit tapi berdampak besar ya. Iya itu dulu menurut saya. Itu lebih bagus, lebih preventifnya lebih jelas. Kalau perlu dilarang. Udah dilarang. Artinya akun apapun yang mengarah ke sana dilarang. Yang diiklankan oleh siapapun dilarang. Udah itu. Dan sepertinya sudah menuju ke sana ya. Karena bagi saya pelajar inilah yang akan menjadi dampak mengerikan karena dibiarkan. Kembali kan Jen ya, karena kalau kita melihat Bung bahwa di usia muda ini kan waktunya untuk menimba ilmu, pengetahuan, bakat minat yang harusnya mungkin dia dibentuk menjadi sosok luar biasa karena terlibat judi online dia udah nggak ada tuh hasrat untuk mengembangkan diri ya. Ada sehari-harinya bagaimana masang, bagaimana menang. Udah gitu doang ya. Orang kan berjudi. Iya, masang kaya dengan jalan pintas begitu. Tidak ada kayak jalan pintas. Iyalah harus berdarah-darah. Kalau itu masuk ke doktrin para pelajar kita, udahlah. Bagaimana nasib kita ini? Iya, bagaimana nasib negeri 10-20 tahun ke depan ya? Nggak ada itu Indonesia emas kalau menurut saya. Oh, berarti musuhnya Indonesia emas, saudara-saudara. Baru kita harus memeranginya. Dan sejauh ini, menurut Bung Jejen, apakah mungkin ada mungkin Bung Jejen pernah dapat cerita atau apa tadi kasus yang memang terjadi di mana gitu yang menimpa pelajar? Ya sebenarnya kalau benar-benar kita mau jujur terhadap instansi kita masing-masing, pasti ada aja. Kalau kita mau jujur, mau cari siswa-siswa kita, pasti ada yang main judi. Walaupun mungkin dengan level yang bertahap ya. Dan kita nggak tahu kan mainnya kapan, pas waktu sekolah atau pas di luar sekolah, pas di rumah atau di luar rumah, kita nggak tahu. Yang pasti
itu saya yakini sudah masuk ke lingkungan pelajar. Mulai dari tadi SD SMP, sampai mahasiswa. Karena kan mereka pun pasti diajari oleh teman-teman yang sudah seniornya. Iya, yang mungkin yang sudah pernah menang dan bercerita kan, wah, menang gitu. Dapat dari mana? Pasangan begitu. Wah, aku ikut dong, menang juga. Jadi nular. Oh, udah kayak virus lagi ya. Terus kemana-mana. Kayak COVID-19, ini lebih parah. Aduh, kalau COVID sudah menghilangkan nyawa, kalau ini menghilangkan masa depan, sama juga ya. Bahaya ini. Tertular, Bun. Kalau bahaya ini tertular. Karena yang dibayangkan adalah cepat mendapatkan keuntungan besar itu. Dari modal kecil. Karena memang kalau kita berbicara tentang kehidupan nggak ada ya, Bu. Jalan pintas itu nggak ada. Karena antara hasil dan usaha itu kan berbanding lurus ya. Kalau perjuangannya berat, hasilnya juga manis. Kalau misalnya perjuangannya nggak ada, ya hasilnya juga begitu. Karena judi itu kan berbicara nafsu, menang, nafsu, menang, berarti main dengan psikologi juga ya. Dimainkan psikologi kemenangannya itu. Iya, dibikin bahasanya dikasih kalah berapa kali, dikasih menang sekali, penasaran kalah. Jadi ketika dilihat lagi mungkin algoritmanya si pemain itu dibikin kalah aja. Malah sistem kok yang main sudah tahu siapa yang menang siapa yang kalah. Nah, karena ini kan sudah jelas banget ya, banyak orang yang mengatakan ini tuh buatan orang, algoritmanya udah jelas. Tapi kok kenapa masih banyak yang terjebak, Bu? Ya karena ada yang menang. Oh, misalnya nih dari perkumpulan ya, 10 orang yang menang. Kasih menang satu. Satu menang satu. Jadi 9 lainnya berharap suatu hari gue yang menang. Jadi gini, Bu, yang menang ini secara tidak langsung menjadi brand ambassador. Multi level marketing ya. Yeah. Kan ada begitu kan. Yeah. Secara tidak langsung yang menang ini walaupun tidak dibilang sama bandar, kalau menang ceritakan yang lain ya. Nggak ada tuh cerita kayak gitu kan. Karena kita nggak tahu siapa bandar besar itu. Tapi yang pasti, yang menang itu pasti minimal aku menang kumpul sini, ku traktir minum gratis. Minimal itu. Betul nggak, Bu? Ya duit banyak. Iya, buat apa lagi nih gitu ya. Traktir minum gratis bisa kali. Minimalnya ketika dia menang tiba-tiba punya benda bagus lainnya. Tapi tanya sama temennya. Dapat dari mana? Traktir nih, uang dari mana? Menang malah. Woi, gagah juga ya. Itu bagaimana orang tidak tertarik kalau udah bisa begitu. Berarti memang iklan yang paling sering Sobat Jalan Pulang adalah iklan dari mulut ke mulut ya. Itu kemenangan itu padahal dia menang hari itu mungkin besoknya kalah lagi. Tapi kan ketika dia kalah dia nggak mungkin ngomong. Iya, pas menangnya gengsi kan? Gengsi. Karena udah pernah menang. Itulah judi bahayanya di situ. Makanya ini sudah menjadi penyakit zaman dulu dan memang dari dulu diperangi. Dan harus diingatkan kepada setiap generasi ya. Pada siswa khususnya setiap kapanpun guru sebelum ngajar ataupun ketika apel, ketika apa kan pasti ada kan di sekolah. Iya ada. Ingatkan terus masalah judi online ini haram kan berarti kalau melakukan dosa artinya tidak boleh. Kemudian juga disisipkan dengan pidana tadi. Saya pikir semua agama menyatakan judi itu haram. Tidak haram. Sepakat semuanya karena sudah terbentuk dari undang-undang. Apalagi kalau berbicara lahirnya undang-undang kan salah satu pertimbangan kan nilai-nilai norma itu kan. Betul. Disahkan dan ditetapkan bersama. Nah, judi online. Tetapi juga kita jangan lupa juga bahwa hari ini pelajar-pelajar juga belum mau menghentikan aktivitas kekerasan itu, perkelahian, tawuran misalnya. Tawuran itu apa sebenarnya? Gerakan sama-sama kan? Iya. Nggak mungkin satu orang dibilang tawuran. Enggak. 2 orang dibilang tawuran. Enggak. Minimal 5 orang. Dan baru tawuran kan ya? Tawuran itu kan seperti mengatasnamakan sebuah perkumpulan, mau dia sekolah, kampung dan sebagainya, glutken aja. Tawuran. Tapi yang sedihnya seperti ini, Bung. Misalnya contohnya suatu daerah dan daerah yang lain menjadi musuh bebuyutan. Mungkin yang punya masalahnya itu udah meninggal. Tapi ini diturunkan ke generasi selanjutnya kan itu. Kadang-kadang mereka bergelut, emang masalah kita apa sih sebenarnya gitu. Mungkin mereka sudah nggak tahu masalah sebenarnya apa. Itulah warisan yang tidak boleh diwariskan. Iya. Jadi mewariskan masalah. Iya. Kan kita kalau ingin mewarisi waris harta, masalah diwariskan. Ya. Jadi begini ya. Misalnya sekolah A dengan sekolah B. Itu kejadiannya tuh dulu masalah misalnya sekolah A ini mungkin pernah apa gitu. Itu dulu ya 2010. Sekarang 2024 masih diteruskan. Kenapa 2024 itu masuk? Karena diwariskan terus oleh para seniornya. Oh, berarti si senior ini yang menyulut lagi cerita. Akhirnya junior yang tidak pernah tahu dan tidak pernah punya musuh di sekolah tersebut. Jadi ikut merasa terbakar emosinya. Zaman dulu leluhur gua diginiin leluhur.
Itu bahaya. Ya, tapi yang bahayanya sebenarnya apa? Sebenarnya apakah kita tega melihat salah satu murid kita bersimbah darah gitu itu? Ya. Oh. Bisa jadi yang bersimbah darah itu bukan orang yang ikut tawuran loh. Nah, itu. Karena lagi jalan misalnya tiba-tiba ada tawuran. Kebetulan dia sekolah dengan sekolah yang sama gitu dengan baju apa namanya embel-embel sekolah itu kan. Iya kan dengan iyalah atribut sekolah kan. Kenalan dia anak baik-baik, cepuk aja ya mati. Astagfirullah. Gimana itu? Jadi saya pikir ini tugas kita semua juga kan. Bukan hanya guru dan ini semua lapisan masyarakat termasuk para pelaku tawuran itu sendiri ya, bagaimana berpikir panjang gitu. Ini kalau mati misalnya kan sudah jelas. Apa aja, Bung Jen? Pasal apa? Ketika menghilangkan nyawa kan bisa masuk ke 338, bisa masuk ke 351, bisa masuk ke 352. Itu ancaman hukumannya. Kalau 338 itu 15 tahun pembunuhan. Tambah berencana 20 tahun kalau berencana. Astagfirullah. Contoh misalnya kejadian kemarin, dia sudah berencana bawa sajamnya kan, sajam naik motor nyari. Walaupun kan targetnya belum direncanakan, tapi tetap berencana nyari. Oh itu nyarinya masuk dia nyari. Oh apa unsur berencana bawa senjata, dia nyari kan. Walaupun targetnya belum jelas loh. Walaupun belum jelas di mana. Nah, penting kan dia udah nyari. Iya, udah ada bawa membekali. Tiba-tiba ada lampu merah, wah itulah sup gitu. Bacok mati. Itu kan udah masuk unsur perencanaan. Kena itu. Ya kasihan. Iya. Padahal dia harus sekolah. Iya, mungkin aja kalau mungkin tidak meninggal, itu mungkin masa depannya seperti apa ya. Dua-duanya kasihan, baik yang korban yang meninggal maupun yang pelaku. Tidak bisa melanjutkan jenjang karirnya karena itu dia masuk dalam kategori ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan hukum ini kan tidak bisa melanjutkan sekolahnya, Dok. Secara reguler dan normal ya. Dia harus jalur khusus ya. Tinggal di suatu bukan penjara kalau anak kecil itu, misalnya di lembaga khusus, dididik dan lain sebagainya. Tapi kan tetap aja di situ berkumpul anak-anak ABH juga. Berupgrade lah kan gitu. Yang satu karena narkoba, yang satu karena tawuran, yang satu karena pencurian, yang satu karena ini. Berkumpul di satu tempat. Jadi ilmu-ilmunya bertukar-tukar ya. Itu bahayanya sebenarnya. Lebih baik bagi saya pribadi, itu sebenarnya bukan budaya tawuran itu. Penyakit. Iya, harus kita sepakati bahwa bukan budaya. Itu orang bilang budaya budaya. Tidak ada. Itu penyakit. Kita harus sepakat itu. Harus dimusnahkan oleh semua instansi khususnya ya. Kalau berbicara siswa yang harus disepakati. Ini penyakit menular dari senior ke junior terus ke bawah. Iya, berarti tugasnya bagaimana memutus mata rantai itu ya? Iya, harus diputus mata rantai itu. Jadi bikin sebuah kesepakatan antara junior dengan senior agar senior tidak menghasut junior untuk mendengarkan cerita-cerita lama itu. Iya, bahasanya ya udahlah, kalau misalnya itu terjadi di dia aja dan jadilah masalah dia gitu, gak usah diwariskan. Gak usah diwariskan masalah-masalah lalu itu. Tapi berbicara ini, Bung, kan kalau kita mengikuti nafsu mah ya memang nafsu. Tapi kalau memang udah kejadian mah nyesel kali. Oh, pasti nyesel. Ya maksudnya terus bersimbah darah di depan muka, kehilangan nyawa, nyesel pasti ya. Nah, ngejar apa itu sebetulnya? Harus juga kita ketahui bahwa tidak mungkin anak-anak itu tiba-tiba bawa sajam, tiba-tiba mukul orang. Pasti ada sesuatu yang sudah dilakukan sebelum itu. Misalnya mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Jadi akal sehatnya jadi berkurang gitu ya? Itu sudah otomatis itu. Itu udah sepaket. Kalau sudah ada pelajar nih yang tiba-tiba beda dengan yang lain gitu kan, dengan manajemen emosinya dan sebagainya ya. Nyari orang, mukul orang, itu udah pasti tuh. Oh, berarti ke situ alurnya. Pasti ada sesuatu yang dilakukan tertentu yang memang menghilangkan nuraninya, begitu pun sebelum tawuran. Pasti miras dulu. Oh begitu? Oh iya dong. Itu kalau katanya seperti suplemennya gitu, ya, berani atau apa? Dia harus punya keberanian yang lebih daripada yang lainnya. Makanya cari suplemen untuk itu. Tapi kan Bung Jen, kalau misalnya kita mau bertempur tapi mengkonsumsi musik atau dia dimukul juga lulus atau gimana? Bukan itu maksudnya.
dia ingin apa dengan mengkonsumsi hal-hal tadi kayak miras dan sebagainya agar mental dia itu naik. Oh, adrenalin ya. Jadi karena kan berbicara tawuran, berbicara mental sebenarnya. Iya, bagaimana maju mundur kan kalau tahu itu kan kalau saya lihat di TV-TV kan atau saya pernah lihat. Itu kan berbicara mental. Bagaimana cara mengupgrade mental itu pada detik itu biar tidak takut pasti dia mengkonsumsi sesuatu yang memang itu erat kaitannya dengan narkotika misalnya. Berarti ini pidananya nyambung ya? Oh, nyambung. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Pasti setelah ditangkap misalnya oleh polisi, ditanya, "Oh, sebelum pertempuran ini gitu? Mabuk dulu nggak?" Mabuk. Oh, itu habis mabuk ngapain? Minum ini, obat ini. Oh, itu memang udah apa tuh urutannya itu pasti begitu cara polisi. Coba tes urin, itu positif. Oh. Jadi aja dia tadinya berarti itu bisa pidana berlapis atau gimana? Iya, kalau positif narkoba. Nah, apalagi dia tawuran. Apalagi ada yang ada yang luka berat atau ringan atau mati. Wah, itu udah ada tuh. Junto itu udah. Makanya saya pikir ini pelajar melakukan tindak pidana pertama minum miras, narkotika, tawuran, bawa sajam juga. Menyebabkan orang luka ringan atau mati. Berapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar itu? Pelajar loh ini. Kita bicara pelajar ya. Ya, berbicara ini kan ini pidana ini kan masing-masing ada hukumannya. Itu nanti perhitungannya akumulatif atau gimana, Bu? Nah, itu tergantung jaksa. Oh, itu nanti gimana? Polisi ketika menerapkan BAP kan, mau yang mana nih yang memang akan yang ditaikan gitu ya. Dituliskan dalam pasal sangkaan kalau polisi itu kan. Iya. Di BAP itu namanya pasal paksaan. Dari pasal sangkaan itu kemudian nanti setelah beres semuanya lengkap saksi-saksinya dan sebagainya, alat buktinya. Ini nih yang bisa naik gitu ya. Nih Pak Jaksa. Nah, nanti jaksa bikin namanya pasal dakwaan. Kata jaksa dari 5 ini kira-kira yang memang benar-benar meyakinkan dan sebagainya. Berhubungan nih. Yang bisa memang masuk karena ini menyebabkan ini, karena ini menyebabkan ini, karena ini menyebabkan ini. Oh, berarti itunya itu si karenanya dulu. Itu karenanya dulu. Oh, begitu sobat jelang bola. Jadi intinya mendingan dihindari. Oh iya. Mendingan dihindari. Ya gimana ya, kita bukannya nggak mau berteman dengan teman-teman yang suka tawuran, bukan. Tapi ya daripada kita nanti ikut tawuran juga yang kemudian diawali dengan mabuk, narkotika, kan bahaya. Iya, maksudnya merusak diri dan ternyata pidananya gak main-main. Gak main-main. Ya sekarang Bung, siapa yang menjamin ketika tawuran itu orang nggak mati? Nggak ada, Bung. Emang nyawa ada garansinya. Namanya orang lagi begitu kan? Iya. Asal sabet-sabet aja kan? Iya. Apalagi sudah mengkonsumsi tadi. Iya, bisa jadi mungkin kawannya ikut tersabet gitu ya. Artinya harus dijauhi. Aduh, Bang. Emang ada wasitnya? Nggak ada itu mah. Oh, wasitnya dulu kan? Sebenarnya ada pelanggaran, nggak ada ya. Kalau ada wasitnya sih mending. Bisa berarti ada peraturan yang dijunjung bersama ya. Itu kan tidak ada. Liar aja udah itu ya. Main pukul mati atau tidak kan begitu. Luka atau tidak. Udah ini sudah jatuh, berarti yang dipukul nggak ada yang begitunya. Mumpung jatuh pukul aja sehabis-habisnya ya. Dan setan di situ ada. Doi gitu ya. Astagfirullah. Yang miris kan ini yang melakukan kan belajar. Itu karena yang masa depannya masih panjang. Yang seharusnya tidak dipenjara jadi dipenjara. Karena kan kata Bung Jejen tadi ketika sudah masuk hukuman pidana dan sebagainya kan berarti kan alur tumbuhnya udah nggak sama lagi sama yang biasa. Oh normal, iya, kan? Karena dia punya historis kriminal dalam hidupnya. Mungkin nanti nyari kerja susah. Tuh. Bayangkan. Belum lagi stigma masyarakat. Di kampungnya. Kasihan juga orang tua kan, tidak melakukan apa-apa tapi kena mantan narapidana kan. Itu nggak bisa hilang tuh cap seperti itu. Padahal ketika dia melakukan itu kan mungkin karena ketidaktahuan. Masanya masalah anak-anak kan. Iya. Kelas 2 iya, kelas 2, kelas 1. Kelas 3 mungkin sudah mau senior. Iya, kelas 3 udah mikirin kelulusan biasanya kan, udah nggak terlalu aktif. Dia tidak pernah berpikir panjang bahwa perbuatan dia seperti tadi itu bisa berdampak pada susah nyari kerja. Ini apa ini kan saya kasihan sebenarnya. Makanya ayolah kita bareng-bareng untuk terus menyatakan sikap bahwa ini bukan budaya tapi ini adalah penyakit. Kita matikan bersama-sama. Baik gitu Bung. Keren sekali Bung Jen, ini masukan yang luar biasa, fakta yang memang valid ada di lapangan. Berarti kan ternyata ke arah sana ya. Bagaimana ternyata dari tawuran yang kita lihat cuma saling pukul aja, ternyata di belakang itu ada pidana-pidana lain ya. Ada tindakan yang memang melahirkan sebuah hukuman pidana.
Contoh mengkonsumsi tadi kan. Iya, mengiras ini itu saja. Kan dilarang. Narkoba. Kenapa adik-adik itu mengkonsumsi itu? Lagi-lagi kan, kenapa? Iya. Kan tadinya dia nggak tahu. Ya, senior pasti kan. Iya kan. Dek, dulu aku menang sampai lawan itu mundur kan begitu. Gitu ya kisah-kisahnya. Dulu aku kan begitu. Minum dulu. Pakai ini dulu. Aku nggak takut tuh. Mereka takut. Cerita-cerita itu kan diwariskan lagi ke adik. Akhirnya dia mengkonsumsi itu. Bahaya, Bung. Tapi kan yang mirisnya itu, Bung, bagaimana si pelajar itu melakukan itu tuh dia nggak tahu kalau itu tuh pidana gitu ya. Berarti edukasi juga harus dari sedini mungkin ya. Nah, inilah. Ini saya juga sebagai pengacara tidak bisa juga kan untuk masuk ke sekolah. Bilang, tawuran ini ada pidananya loh. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan atau kematian segini. Ancaman hukum segini. Kan saya juga bukan nggak punya waktu ya. Kalau memang waktu ada, tapi kan tidak bisa juga. Bukan ranahnya, belum ada fasilitas yang bisa ke arah sananya. Muter ke Solo masih. Begitu juga guru juga kan tidak mungkin juga menyampaikan itu. Iya. Memang bukan keilmuannya juga. Ditambah juga kan, maksudnya tidak akan se-expertnya gitu, nggak akan sebagus dari bidangnya. Begitupun ke polisi, nggak mungkin juga kan polisi masuk kelas-kelas untuk menyampaikan itu. Nah, oleh karenanya bagi saya sebenarnya adalah acara inilah penting. Podcast inilah penting. Jadi saya bisa share tentang masalah tadi kan, akhirnya bisa didengar oleh pelajar-pelajar bahwa melakukan tindakan pidana yang diawali dengan tawuran tadi, itu hukumannya fatal. Kalau mati bisa 20 tahun, bisa 15 tahun, bisa 7 tahun, bisa 5 tahun. Kenapa fatal? Karena ini berbicara mengakibatkan penganiayaan ya, mengakibatkan orang luka ringan atau luka berat atau mati. Itu kan bertahap ya, pasti. Iya, pasti kan ketika bergelut tuh ya, iya kalau nggak ringan, berat, meninggal. Ya, 3 itu kemungkinan tawuran kan cuma itu. Ya Allah. Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Yang paling payah kan mati. Itu bener-bener, aduh, nyesel pasti pelaku juga. Itu masalahnya kalau ada yang mati satu sekolah jadi dendam. Iya. Ada yang mati juga nih. Oh, jadi cerita turun menurun. Kita tiarap dulu gitu ya. Adik kita mati, besok mereka harus mati. Itu yang salah. Itu yang salah. Harusnya ada umbuk-umbuk antara pihak sekolah, senior. Ya, harusnya terjadi itu kan konsolidasi dan rekrutasi. Sudahlah gitu. Masa lalu kita tatap masa depan gitu. Masa depan. Karena kalau begini kan nggak ada ujungnya Pak Jan. Bung, kalau misalnya ini hilang satu, dibalas lagi, hilang lagi, terus aja begitu ya. Terus aja begitu. Kemudian selain harus menghindari masalah tadi yang mabuk dan lain-lain, harus juga menghindari tontonan-tontonan yang memang menyebabkan anak itu termotivasi untuk berbuat seperti itu. Karena kemarin itu ada yang di live-in di salah satu platform media sosial. Hai guys, glutken ya. itu kalau hal itu harus take down langsung oleh platformnya ya. Karena itu secara tidak langsung akan memicu menginspirasi ya. Sebenarnya adik-adik pelajar kita, mereka aja tahu, masa kita enggak kan gitu kan repot. Nah, yang menurut aku seremnya begini Bung Jen. Karena yang namanya di depan kamera nih Sobat Jelang Pulang itu kan bisa disetting. Mungkin mereka memang beda sekolah tapi saling mengenal. Jadi dia pura-pura aja nih. Ya syuting-syutingan lah, tawuran-tawuranan, terjadilah pukul. Tapi kan sebatas saling mengenal dan tidak akan kehilangan nyawa karena yang mereka nonton memang tahu. Yang nonton nggak, oh ini beneran nih, ayo kita lakukan. Pas dia nih yang beneran, hai gas gelut ya, langsung dia cup ada kan, aduh guys getihan gitu. Bahaya juga berarti ya. Bahaya. Jadi tayangan-tayangan yang memang menyebabkan adik-adik kita terinspirasi dengan kekerasan ya. Ini kan kekerasan. Tolong untuk di take down oleh pihak yang bisa melakukan itu. Dan tentunya kita juga sebagai penikmat, guru dan orang tua harus juga menjadi garda terdepan ya. Membatasi itu. Kalau lihat anak-anak nonton apa, ingatkan, khususnya orang tua yang di rumah kan, jangan sampai anak-anak itu terinspirasi kepada sesuatu inspirasi yang salah. Iya, karena itu kekerasan salah. Dan jangan juga menginspirasi kepada tokoh yang salah. Memang menginspirasi kekerasan kan banyak kan. Iya, makanya sekarang itu memang harus saatnya menuju ke masa depan. Jangan mengkaji masa lalu boleh, tapi bukan berarti rasa sakit itu ditularkan dan sampai menciptakan kekerasan di masa depan ini, Bung Jen. Mau jadi apa dia ke depan? Mau jadi preman? Ya, alumni tawuran ini. Iya. Memang mau jadi preman? Enggak juga, mereka kerja biasa. Iya. Ya kan, apa namanya? Lahirnya preman ini dari ini kan. Iya.
yang mungkin dia udah memang tidak bisa masuk dalam kerjaan-kerjaan formal. Harusnya dia sekolah lancar sampai kuliah, gara-gara di penjara 7 tahun. Akhirnya dia keluar, teman-temannya sudah kerja, sudah kuliah. Dia keluar, dia mau sekolah malu. Iya. Sudah ketinggalan. Akhirnya nyari kerja, tidak ada yang mau nerima, nganggur. Jadilah preman. Sana sini, pidana baru diciptakan, begitu aja. Itu siklus itu yang harus kita potong. Jadi memang kalau kita bicara lagi nih Sobat Jarang Pulang, bahwa apa yang kamu lakukan hari ini itu akan berpengaruh di masa depanmu nanti. Karena memang masa muda itu kan kita bagaimana, seperti sedang mengumpulkan bekal kita di masa depan. Tapi ketika dia terlena dengan teman-teman yang seperti itu, tongkrongan dan kawan-kawan, jadinya kan seperti itu, Bu. Iya, jadi cobalah lihat di Jepang. Mereka kan sudah maju pelajarnya itu. Iya, sudah memang udah mulai ya, karena mereka sudah benar-benar disusun sedemikian rupa bagaimana sistem-sistem pendidikannya itu dibagi dari beberapa segmen, mulai dari sekian usia sekian sampai berapa fokusnya ini, sekian sampai sekian khususnya ini, sampai terjadinya spesialisasi. Dan kita salutkan bahwa ketika penanaman pendidikan dasarnya kan moral di sana. Betul. Sopan santun dan moral. Dan mudah-mudahan sopan santun dan moral kita juga bangkit nih Bung J. Betul. Karena kalau kita lihat-lihat kayaknya angkatan kita dan angkatan sini mulai terkikis ya. Oh iya. Jangan jauh-jauh bahasa punten, tolong maafnya kayaknya adabnya itu udah mulai ya, agak beda aja. Dulu kita kan kalau ketemu guru sekarang kan kayaknya mungkin karena banyak faktor ya, sosial media dan lain-lain. Tapi kan itu juga bukan salah mereka juga, bukan salah dari kita. Mungkin kita juga yang tidak bisa mencontohkan yang baik dan benar ya. Dulu kita begitu karena guru kita begitu. Bagaimana lingkungan kita juga begitu. Sekarang mungkin begitu anak-anak kita, karena kitanya juga tidak mencontohkan yang seperti itu. Jadi mulai dari diri kita aja dulu sekarang menurut saya, untuk memberikan anak. Keren sekali. Ini keren sekali ya Sobat Jelang Pulang di sore hari ini kedatangan Bung Jen ini. Satu lagi Bung Fajar. Apa nih? Masalah bully. Ini nih perbulian. Jadi gini Bung Jen. Nanti nih aku akan putarkan videonya ya. Baru-baru ini, seorang siswa SMA di kota Pasuruan mengalami perundungan hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 17 Agustus 2024. Saat itu, sebelum mengikuti upacara kemerdekaan, tiba-tiba NR dihalangi oleh geng Dion yang merupakan teman-teman satu sekolahnya. Ia pun dikepung dan dirundung. Namun karena tidak tahan dengan perlakuan para pelaku, NR pun berlari kencang menjauhi mereka. Menurut pernyataan keluarga, setelah kejadian itu, sikap NR berubah. Ia terlihat selalu ketakutan dan tidak bisa menahan emosi. Tidak jarang NR marah lalu memukul tembok tanpa sebab, bahkan memukul saudaranya sendiri. Tidak ingin NR mengalami hal fatal, pihak keluarga pun membawanya ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Lawang Malang pada 21 Agustus 2024. Siswa 17 tahun tersebut pun dinyatakan mengalami depresi berat. Belakangan diketahui NR sudah mengalami perundungan sejak SMP. Ada 8 hingga 15 siswa yang merundung korban. Para pelaku biasanya mengeluarkan perkataan kasar kepada NR, memeras uang jajan, hingga perundungan fisik. Kendati demikian, NR diketahui merupakan siswa berprestasi, petugas paskibraka, hingga menjadi duta Pancasila yang mewakili sekolahnya. Keluarga NR pun melaporkan perundungan tersebut ke Polres Pasuruan Kota, didampingi oleh Komnas Perlindungan Anak Jawa Timur pada Senin 26 Agustus 2024. Keluarga korban berharap agar para pelaku perundungan mendapatkan hukuman setimpal. Menanggapi kasus tersebut, Kepala Polres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin menyatakan akan menyelidiki sejumlah nama pelaku yang dilaporkan. Nah, jadi di video itu Bung Jen ada siswa yang menjadi ODGJ atau terkena gangguan mental karena menjadi korban bullying. Coba gimana kurang jahatnya itu para pembuli itu. Gimana Bung Jen untuk bully sendiri? Bully ini kan kayak iseng-iseng yang terbaru kan? Ini kan dia masuk RSJ. Iya. Harus masuk RSJ. Iya, yang gara-gara dibully. Iya. Artinya bukan hanya fisiknya yang kena. Mentalnya Bung Jen. Mental. Yang sulit sekali untuk diobati. Kalau fisik mungkin kelihatan ya, luka tinggal dibully gitu ya. Ditendang atau dipukul memar kan misalnya bully, bentuk bully juga kan tapi kan bisa diobati. Tapi kalau udah fisik, mental minder satu itu yang jelas tuh. Iya, minder. Ketika sudah minder, mana mau dia belajar, mana mau dia sekolah. Iya, nginget sekolah aja dia udah ngomong, apalagi dia berangkat sekolah. Iya, ada juga kan yang FP ketika dia sebutkan nama sekolahnya atau nama orangnya langsung gitu kan, kayak serangan panik seperti itu. Bahaya bully itu.
Nah Bung Jan, ini kan kita kalau berbicara bully itu kan kayak bercanda-bercanda aja gitu Bung Jan ya. Tapi kan kita harus tahu batasannya yang mana ini bisa berdampak yang sampai ke mental itu Bung Jan. Menurut saya kekerasan itu tidak hanya fisik, Bung Jan. Kata pun bisa jadi kekerasan. Kekerasan yang menyebabkan mental terganggu anak itu kekerasan juga. Nah ini yang harus memang diketahui dan disepakati bersama bahwa ini tuh bahkan itu lebih parah dampaknya ketika ya, itu mental adik-adik anak kita misalnya sudah kena gara-gara dibully oleh teman sekelasnya. Bagaimana cara kita menumbuhkannya lagi, pertanyaan saya? Ya itu dia, kita harus bawa pada ahlinya. Iya, harus. Gak bisa psikolog. Iya, berapa gitu, biayanya? Pertama itu kan udah gitu kan penyembuhannya itu berkala Bung. Terus penyembuhannya berapa waktu? Itu waktunya. Jadi khususnya teman-teman yang bergerak di dunia pendidikan, bagi saya harusnya memang lebih care terhadap keseharian anak-anak. Jangan sampai hanya melihat datang ngajar di situ pulang ke kantor duduk, tapi tidak melihat ketika ditinggal oleh gurunya. Kan terjadi bully itu kan begitu kan? Alhamdulillah Bung Dian bahwa udah beberapa termasuk sekolah kami juga kan sudah ikut seminar-seminar sekolah ramah anak, dan kemudian juga kan sekarang itu BK sistemnya itu pelayanan, yang mana dia itu memang program teman-teman BK itu untuk mencegah itu semua, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit seperti bullying udah ada pencegahan dan sosialisasinya. Tapi kan kembali Bung Jan, memang kadang nih korban bullying itu memang gimana ya, kan yang tidak sama dengan kita gitu. Gimana ya mengatakan? Jadi sebegitu menggelitik gitu bahasanya. Nah di situ kan bagaimana kita bisa menahan rasa gelitik-gelitik itu agar tidak mengucapkan hal yang tidak seperti kata Bung Jan tadi. Disitulah harus diberikan edukasi kepada teman-teman. Ketika adik kita atau teman kita memiliki kekurangan yang tidak dimiliki oleh kita, itu sebenarnya kelebihan dia. Jangan dijadikan bahan bulian. Candaan, diolok-olok dan sebagainya. Misalnya beda bentuk rambut, beda bentuk kulit, beda yang tadinya yang lain nulisnya pakai tangan, ini pakai kidal dibully. Kan bisa jadi begitu. Cuma begitu doang udah ya. Cuma begitu doang ya. Itu bisa jadi bully. Ini kidal, ini enggak kidal. Kan mayoritas kan kanan kalau tuh. Jadi bahan. Satu di kelas kidal. Bully kan? Ada yang padahal sepele kan masalah begitu doang. Pertanyaannya siapa yang menciptakan kidal dan kanan? Ini kan Allah SWT. Apa haknya kita membuli? Itu dia tidak ada Bung Jan kalau ke arah situ ya. Tidak ada. Jadi sobat jalan bola, apapun yang kau lihat dan ternyata menggelitik untuk di apa ya bahasanya, jadikan bercanda. Bercanda jangan. Karena bukan ranah kita untuk ke arah situ ya. Ya bukan, tidak ada ranah kita menjelek-jelekan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Tidak ada. Yang kedua, dampaknya itu ya dari bercandaan kita yang ya tadinya iseng-iseng, ternyata dampaknya bisa sampai ke mental itu Bung Jan. Bisa sampai dia tidak mau lagi sekolah. Nah itu bahaya tuh, yang harusnya mungkin dia berkarir dan siapa yang mau tanggung jawab kalau dia apa temannya mau bertanggung jawab datang ke rumahnya lagi untuk minta sekolah? Tentu tidak. Ya jarang terjadi hal seperti itu. Walaupun ada kan, ya udah nggak mau kali kan. Bully itu sudah ada dari sejak TK kejadian bully. TK? Ya TK banyak. Kalau TK gimana tingkatnya itu ngapain ya? Ya ada aja kali. Bully kan. Mungkin kayak rebutan alat tulis dan sebagainya mungkin ada aja ya. Jadi bully itu sudah ada dari mulai tingkat TK sampai perkuliahan. Kemarin terakhir yang masalah dokter tuh, kedokteran. Yang kemarin itu ada ya. Bunuh diri gara-gara apa? Dibully. Karena memang apa ya, terjadinya perpeloncoan itu Bung Jen. Bagaimana diberikan tugas di luar ranahnya, di luar ininya, dan itu semua ya kembali. Mungkin benar dia pernah menjadi korban, tapi kan kalau kita yang paham, kalau itu nggak benar ya gak usah diteruskan, benar. Dan satu lagi, teman-teman khususnya pelajar, ketika melakukan apa sih namanya? Kalau dulu aku tuh namanya ospek, kalau waktu kuliah, mat sama. Tolonglah, jangan bikin kegiatan-kegiatan yang memang terkesan membuli anak baru, karena di situ mulainya. Mental pembuli itu kan di situ, merasa senior, karena ada di atas, junior, ada yang bawah, injak begitu ya. Jadi mental untuk menjadi pembuli harus diputus dari mulai awal situ. Kegiatan-kegiatan yang tidak penting, hapuskan. Dan mungkin ya kembali Bung Jen bahwa ini kan pernah terjadi di masa lalu. Mari kita putus sampai ya udahlah, kita aja pernah jadi korban, kita nggak usah nyari korban, cukup. Karena kita harus berpikir ya itu ke depan Bung Jen. Betul, karena pengobatan bully ini
tidak murah bagi. Pertama murahnya, kemudian jangka waktunya. Yang serem panjang. itu nih sobat jelang pulang, misalnya dia lagi di treatment nih, terus di tengah treatment dia kena lagi, itu luka lagi, lama lagi, nggak beres-beres. Kemudian dulu ini kan yang tadi Bung Fajar sampaikan, ada strata sosial ya, karena anak kuliahnya nih. Iya, gara-gara bahasa kitanya mungkin ada sesuatu yang berbeda. Kesenjangan ini itu. Misalnya diantar pakai mobil, ini jalan kaki. Iya. Kalau memang sekolah elit itu kan. Iya. Dibully gara-gara itu. Tapi jangan salah Bung Ja. Kalau misalnya ini mayoritas di jalan kaki, yang naik mobil yang dibully. Bisa jadi tuh. Iya, ini mayoritas nih di sekolah pada berangkatnya pakai kendaraan umum. Ini diantar pakai mobil, dibully. Itu juga bisa terjadi. Iya, karena mungkin dia minoritas. Jadi hal-hal yang minor itulah yang menjadi bahan bully. Kan kata aku juga, mau di atas mau di bawah itu pembuli itu selalu ada aja. Nah, artinya berarti orang tua harus juga melihat situasi. Kecenderungannya gimana nih di sini? Ini budayanya gimana sih sekolah? Biar enggak menjadi terlalu mencolok. Timpang dan mencolok itu kan merupakan dari segi pakaian. Ya. Dari segi bawaan, biasanya kan kalau anak-anak bawa makanan ya, bawa bekalnya kan, dari segi jajan sekolah. Kalau memang mayoritasnya cuma 10.000, janganlah dikasih 100.000, bahaya juga itu. Iya. Orang udah jajan sekali dong, dia berkali-kali kan. Bisa juga kena bully kan. Iya, kena bully juga. Waduh, ternyata para bunda dan ayah di rumah juga ya sayang boleh, tapi jangan sampai dari kasih sayang kita itu berdampak menjadi bahan bulian juga. Jangan begitu. Apapun fisiknya, apapun bentuknya, teman kita hargai. Jadi mau gendut, mau kurus, aku mau apa, mau hargai. Karena tidak ada hak kita untuk menilai orang, dalam kurung membeli orang. Masalah lain, Bung Fajar. Satu lagi nih, tadi kan tawuran udah, narkoba udah, bully udah, judi online paling pertama. Yang memang fundamental lagi masalah seks bebas. Nah, itu dia Bung Jen. Woi, SMP sudah mulai mengenal itu. Nah, ini dia sahabat jelang pulang, bahwa mungkin kita kan mengatakan ini tabu ya, bukan berarti kita berbicara hal-hal yang kotor, tapi justru ini menjadi informasi yang mana ketika kita tahu ada badai seperti ini, kita kan melakukan tindakan pencegahan Bung Jen. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah harus ada kontrol berarti. Pendidikan anak-anak masalah sex education. Memang untuk sex education ini kan masih dianggap tabu ya. Padahal kan kalau kita berbicara dengan ahli, usia tertentu diperkenakan ini, usia tertentu tahapnya ini, usia tertentu. Karena itu bertahap, gak langsung ke ujungnya, tapi misalnya TK ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan diperlihatkan nama ini. Nanti pas di SD khususnya untuk wanita yang udah usia sekian, terus nanti SMP bertambah sampai terus berkelanjutan. Jadi jangan sampai ketidaktahuan anak-anak kita, adik-adik kita tentang masalah seks itu menyebabkan terjerumus mereka ke dalam pergaulan bebas karena ketidaktahuan. Iya, pasti ketidaktahuan. Kalau tahu mau, makanya penting pertama yang dilakukan adalah pendidikan seks yang positif ya, yang memang ya berjenjang dan berkala itu ya. Ketika kau melakukan ini, dampaknya ini. Kalau mau melakukan hubungan badan nanti setelah menikah, umurnya cukup, usia matang dengan segala sesuatunya sudah dipersiapkan kan untuk proses menuju pernikahan itu kan panjang melalui kedewasaannya Bung Jen. Jangan sampai ada siswa-siswa di lembaga pendidikan kita yang tiba-tiba harus berhenti di tengah jalan karena gara-gara hamil di luar nikah. Kan pasti berhenti di tengah jalan. Tidak mungkin dia lanjut sampai ujian lulus. Pertama dia malu, kedua sekolah pun malu. Nah, pertanyaan lagi Bung Jen, kan kalau misalnya ini terjadi kan ada pria dan wanitanya. Kan kebanyakan yang korban itu wanita. Harusnya dua-duanya diberhentikan. Iya, karena kalau yang ini kan nggak ketahuan gitu. Pasti nggak ada perubahan fisik dan sebagainya. Tapi kan kalau yang wanita sungguh korban, Bung. Terlihat kalau wanita ada perubahan fisik. Jadi kalau misalnya balik lagi nanti ke bully tadi. Iya. Jangankan yang besar seperti tadi kan. Yang kecil aja dibully, apalagi yang seperti ini. Iya, aduh, wah. Kan itu sasaran empuk ya untuk kata-kata yang tidak senonoh itu keluar dan sebagainya. Padahal mungkin saja itu adalah ketidaktahuan tadi, Bung. Kalau bisa lagi-lagi kewajiban kita bersama. Jadi memang ini PR kita bersama dan tanggung jawab kita. Jangan tawuran, jangan bully, jangan narkoba, jangan seks bebas.
itu harus selalu diingatkan di setiap momen. Kata berbicara agama kita sudah sudah jelas itu. Sudah jelas semuanya dilarang yang tadi kita sudah bahas kan. Tapi kenapa sih dilakukan? Nah itu dia. Ya karena mungkin karena pertama tidak dididik, akhirnya tidak tahu. Kedua memang dia tahu, tapi karena pengaruh lingkungan. Iya, ajakan-ajakan jahat itu kan. Kan lingkungan mempengaruhi besar. Jadi yang satu lagi Bung Jen, kalau berbicara tentang pergaulan bebas itu, karena terfasilitasi Bung Jen. Waktu dulu kan karena masih zaman offline, yang kenalnya dari mulut ke mulut harus ketemu dulu. Ketika dia hidup di lingkungan baik, tidak akan ketemu yang seperti itu. Tapi kan berkat aplikasi jahat itu, mereka bisa ketemu dengan seminat itu. Itulah timbul namanya kejahatan terhadap kesusilaan banyak terjadi gara-gara itu. Gara-gara pergaulan tidak dibatasi. Iya. Bahasanya sekarang pergaulan bebas. Coba bisa dibatasi, khususnya oleh guru dan orang tua. Misalnya anak kita izin main, batasi lah waktunya. Iya, jangan sampai malam diizinin ya, apalagi wanita maghrib udah di rumah misalnya. Apalagi diperbolehkan nginepnya di rumah siapa? Iya, jelas ya. Harus jelas. Orang tuanya mana? Kita sama siapa? Iya, ngapain acaranya? Harus jelas. Atau misalnya layak kan untuk nginep itu, kalau bisa pulang mau pulang gitu ya. Jadi harus ada batasan untuk membebaskan anak-anak itu. Iya, disitulah mungkin harus ada batasan. Bagi saya penting untuk keras terhadap anak di bab ini, di bab pergaulan ya. Karena dampaknya nanti kepada dia. Iya. Kalau kita terlalu lembek masalah pergaulan, khususnya antara perempuan dan laki-laki. Iya. Ataupun perempuan dengan kalau perempuan ini juga nakal, bisa jadi mempengaruhi dia untuk berkelakuan seperti dia. Iya. Apalagi di kota besar, ada clubbing, ada ini, ada itu, kan di situ kan sebenarnya awal mulanya di tempat-tempat dunia gemerlap itu kan. Kan dunia gemerlap itu kan tidak melihat usia. Iya, masuk ke situ awalnya cuma pengen dengar musik enak doang, tambah ajakan-ajakan minuman yang tadinya seperti apa jadi seperti balik apa. Lagi ke tadi kan. Minum dulu, konsumsi narkoba dulu, yang tadi kita bahas tawuran. Kalau ini enggak, kesana langsung ke pergaulan bebas. Kan awalnya di situ dulu tadi. Iya pasti itu ya, maksudnya pintu dari kejahatan itu. Kalau tadi kita bahas tawuran ujungnya orang mati, kalau ini ujungnya pergaulan bebas, sama aja kan, mematikan juga kan. Mematikan juga. Kalau bagaimana dia kena HIV? Nah itu mati belum ada obatnya. Belum ada obat. Sama dengan yang tawuran tadi. Iya. Ujungnya mati. Ini pun mati juga. Mati juga. Ya udahlah. Jadi itu sepakati. Itu penyakit, bukan budaya. Harus dimatikan. Begitu Bung Fajar. Baik Sobat Jelang Pulang, keren sekali. Ini statement Bung Jen ini Bung Jen jangan sekali doang ya mampir sini ya. Insya Allah. Ini luar biasa nih. Mungkin nanti Bung Jen ketika bertugas kembali ada hal-hal yang menurut Bung Jen ini harus disampaikan loh di dunia pendidikan. Nanti Bung Jen bisa mampir lagi. Buat Sobat Jalan Pulang juga saya ingin mengucapkan terima kasih sudah selalu stay bersama kami. Tentunya di like, comment, subscribe karena berkat dukungan kalian video-video selanjutnya bakal terus ada. Dan terima kasih Bung Jen untuk waktu dan sama-sama pemaparan ini keren banget. Terima kasih juga sudah diundang di podcast Jelang Pulang. Keren. Iya, terima kasih Bung Jen. Ini dukungan Bung Jen, nanti akan ada bung-bung yang lain yang akan datang ke sini. Terima kasih juga dan tentunya buat Bung Jen sehat selalu, amin. Sukses, makasih. Dan terus berkarya. Siap. Saya Fajar Darussalam. Saya Jajan Sukrillah. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I might not be your usual type, but I'm